Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa lama kita absen dari kegiatan-kegiatan kita ini, maka pada kesempatan kali ini kita kembali lagi untuk melanjutkan apa yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Itu hari yang ini kita tambah pupuk urea, namun airnya tidak berubah. Ya, ini mungkin disebabkan karena airnya ini kita sudah bilas. Nanti setelah kita bilas baru kita kasih pupuk urea, sehingga mungkin kadar asam dari cairan yang ada dalam larutan ini sudah semakin berkurang, sehingga walaupun kita berikan pupuk urea, maka itu tidak akan membuat cairan ini berubah. Nah, sekarang kita saring, dan nanti setelah ada kesempatan kita akan bakar. Ya, ini cairan ini adalah cairan yang ya banyak sekali gabungannya. Ini adalah gabungan dari beberapa endapan, baik itu endapan soda api, endapan dari kulit baterai, endapan dari garam, endapan dari SMB. Nah, sekarang ada ya hal yang baru akan kita lakukan sekarang adalah kita pindahkan saja dulu ini. Nah, sebelum kita lanjut, ini adalah endapan yang kita gunakan sebagai bahan pengendap adalah nasi yang kita masukkan dalam larutan. Entah ini mampu mengendapkan mineral atau tidak, nanti kita saring juga, tapi nanti setelah selesai ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menguji cairan pelarut yang kita buat ini, yang itu hari dari air aki yang kita strom melalui tenaga surya. Nah, namun sekarang kita akan coba-coba untuk merendam material dari teman ini, yang ini adalah material yang itu hari batuannya itu mirip dengan PB.
atau timah. Kenapa kita katakan mirip? Karena kita tidak punya kemampuan untuk memastikan bahwasanya ini timah atau logam apa. Nah, cuman yang pasti itu hari pada saat kita bakar yang logam itu berwarna putih. Nah, seperti kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya, kita tidak usah ayat, kita biarkan begini saja. Nanti materialnya juga ini kita akan ambil kembali setelah kita rendam. Ini adalah batuan yang mirip dengan timah atau BB, tapi kita akan rendam dengan menggunakan cairan pelarut yang kita buat tempo hari. Kita kembali menggunakan cara yang lama. Kita kasih 6, 2, 3, 4, 5, 6, sekalian kasih cukup 7, garam. Nah, kita tambah pupuk KNO3. Ini KNO3 karena sudah lama sehingga berubah warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini terlalu sedikit barangkali, kita tambah lagi garam. 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang kita akan tambah kembali seperti yang kita perlakukan sebelum-sebelumnya. Nah, cuman pada saat percobaan kita menggunakan logam paku, tembaga, aluminium, ini larut dengan air. Atau mungkin kita bisa jadikan sebagai indikator bahwasanya ini bila mana ini larut, maka kandungan logam dalam larutan yang
kita rendam itu mungkin memiliki kadar kandungan logam yang tinggi, karena ini mungkin ya tereduksi dengan logam yang ada di larutan yang atau di material yang kita rendam. Ya, kita ibaratkan mungkin ya logamnya ya kita tambah sebegini saja. Idealnya memang semestinya kita harus tunggu supaya ini bisa gampang teroksidasi dan terreduksi dengan mineral logam yang ada atau unsur logam yang ada dalam larutan kita ini. Untuk kita tambah lagi barangkali. Itu hari waktu kita tiriskan warnanya hitam mungkin karena keruh, tapi setelah lama kita diamkan airnya menjadi jernih kembali. Coba batu sumpah dek mana? Melihat reaksi kita bisa berkesimpulan bahwa cairan pelarut yang kita buat melalui media aki bekas itu mungkin cukup efektif dengan kita melihat reaksi dari cairan yang ada ini. Wah, apa nih Kak? Sana naik batu. Mencudai lagi. Dengan melihat reaksi cairan ini, kita bisa optimis bahwasanya cairan ini akan mampu melarutkan logam bila mana dalam material ini ada kandungan logamnya. Kalau kita lihat reaksinya gelembung-gelembung, berarti kita bisa berkesimpulan bahwasanya terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Padahal kita hanya menggunakan cairan dari aki bekas dan reaksinya seperti ini. Namun berdasarkan pengalaman juga, bila mana dalam material yang kita rendam itu kadar kandungan logamnya tinggi,
maka reaksi cairan yang kita berikan itu memang reaksinya itu seperti ini. Berarti kita bisa berkesimpulan bahwa dalam material yang kita rendam ini mungkin memiliki kadar kandungan logam yang cukup tinggi. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah dia juga memiliki kadar kandungan logam emas atau tidak. Namun kalau kita berbicara nilai, ada emasnya tidak ada emasnya, yang pasti yang namanya logam itu pasti ada nilainya. Sehingga mungkin kita bisa berkesimpulan bahwa hal yang semacam ini ada prospek di kemudian hari untuk kita bisa kembangkan. Ya syukur-syukur kita bisa olah dan kita bisa ambil logamnya, entah itu logam timah, nikel, tembaga, perak, atau emas. Nah, kalau kita melihat reaksinya seperti ini, mungkin dalam kurun waktu 2-3 hari hampir bisa dipastikan bahwasanya akan banyak unsur logam yang larut dalam cairan ini. Dan khusus yang ini mungkin tapi kalau kita melihat ini kan nasi, awalnya itu kan nasi itu kan warnanya putih, tapi kalau kita melihat ini warnanya sudah tidak putih lagi. Berarti ada unsur lain yang mengendap dalam larutan ini. Tapi yang pasti ini kita beri sebelumnya kita beri pupuk urea. Saya rasa untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian saja dulu. Yang pasti kesimpulannya, cairan yang pelarut kita buat itu terkonfirmasi bahwasanya itu reaktif dengan material yang kita rendam ini. Berarti bila mana di kemudian hari untuk meminimalkan biaya, kita bisa memanfaatkan aki-aki bekas dan dengan menggunakan tenaga surya supaya kita bisa menghasilkan cairan pelarut. Nah, namun saya rasa ini tetap kembali lagi bahwasanya cairan kita selama ini selalu menggunakan hal yang semacam ini. Ini mungkin mempunyai peran penting juga dalam kaitan pelarutan yang kita buat selama ini. Karena bila mana kita melarutkan logam, besi misalkan paku, maka batu karang ini larut dengan sempurna. Berarti batu karang ini tereduksi dan teroksidasi dengan logam yang ada. Berarti ini kita bisa jadikan indikator bila mana dalam material yang kita rendam lantas ini larut, berarti kadar logamnya itu cukup tinggi, atau ini larut dengan sempurna atau habis. Saya rasa untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian saja dulu, dengan kesimpulan bahwa cairan pelarut yang kita buat ini kita bisa anggap ini berhasil. Dan nanti mungkin setelah beberapa hari cairannya ini kita endapkan dengan menggunakan SMB supaya kita bisa yakin bahwasanya dalam cairan ini mengandung unsur emas. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.